Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Filipi pasal 1 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Doa Paulus bagi jemaat di Filipi ini menunjukkan kepada kita tentang kehidupan seorang Kristen yang dewasa rohani. Ada beberapa hal yang menunjukkan seorang itu dewasa rohani. Yang pertama adalah bahwa seorang Kristen yang dewasa rohani itu akan memiliki kasih yang semakin melimpah-limpah. Rasul Paulus memberikan dua karakteristik kasih yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Bahwa kasih harus semakin bertambah, harus semakin melimpah, bukan semakin berkurang. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin, tetapi semakin bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan semakin bersungguh-sungguh mengasihi sesama. Kasih kepada Tuhan itu dinyatakan dengan ketaatan mutlak kepada firman-Nya. Seseorang yang mengasihi Tuhan, dia akan mentaati firman-Nya. Ingat kata Tuhan Yesus Kristus, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Kasih kepada sesama dinyatakan dalam perbuatan kasih. Yakobus menulis di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kasih yang benar harus dinyatakan dalam perbuatan kasih. Selanjutnya, kasih itu harus dipimpin oleh pengetahuan dan pengertian. Ketaatan dan perbuatan baik itu harus dituntun oleh firman Allah. Itu sebabnya kita harus komitmen pada firman Allah. Ingat kata firman Tuhan, berbahagia orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, sehingga dia akan berbuah lebat, dan apa saja yang diperbuatnya diberkati oleh Tuhan. Mari dalam mengasihi, kita memberikan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Ingat bahwa kebenaran sejati ukurannya adalah firman Allah. Yang berikutnya, bahwa seorang Kristen yang dewasa rohani adalah seorang Kristen yang hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat, yaitu dengan mengetahui apa yang baik, dapat memilih apa yang baik. Di dunia ini kita ditawari dengan banyak hal. Kita harus dapat memilih yang baik. Perhatikan, Maria memilih yang baik daripada apa yang Marta pilih. Maria memilih untuk lebih suka duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan Maria yang terbaik, sehingga tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Jangan kita seperti Lot yang memilih Sodom dan Gomora untuk tinggal. Pilihan yang tidak baik. Di mana akhirnya saat Sodom dan Gomora dibinasakan, dan sekalipun diselamatkan, Lot kehilangan istri, dan anak-anaknya berbuat dosa dengan meniduri ayah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Kristen yang dewasa rohani juga ditunjukkan dengan adanya buah kebenaran dalam hidupnya. Seorang Kristen yang dewasa penuh dengan buah kebenaran. Buah kebenaran itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya
Setiap orang percaya butuh kebergantungan pada Tuhan. Ingat perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Ranting kalau tidak melekat pada pokok anggur, dia tidak bisa berbuah. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian bahwa buah-buah kebenaran ini akan nyata dalam kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Seseorang yang memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan, dia akan menunjukkan kasih dan ketaatannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya kita harus tahu bahwa buah kebenaran yang dihasilkan melalui persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, tujuannya adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Ingat bahwa motivasi hidup kita adalah memuliakan Allah, memuji Allah. Itu sebabnya, mari kita bertumbuh dewasa bersama-sama di dalam Kristus. Lebih lagi dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita hidup kudus dan tidak bercacat. Dan mari dalam kebergantungan dengan Tuhan, kita berbuahkan kebenaran untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.